Assalamualaikum, hai guys, mari fokus pada materi yang akan dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama jambu air. Beberapa hari yang lalu aku sama teman-teman aku itu kita pernah ngebahas soal ini nih, soal pacaran versus ta'aruf. Nah, di sini aku disclaimer dulu ya. Jadi apa yang aku sampaikan di sini itu sebatas kapasitas yang aku pahami dan aku sangat terbuka sama koreksi. Jadi teman-teman yang mau koreksi boleh di komen atau DM aku, oke? Dan istilah pacaran dan ta'aruf yang ada di episode kali ini itu adalah yang berlaku umum di masyarakat. Nah, kalau pacaran sendiri itu sebenarnya adalah istilah yang dipakai untuk salah satu tahapan sebelum pernikahan di suatu adat tertentu. Bisa disimak dari penjelasannya Ustadz Adi Hidayat soal asal kata pacaran. Nah, yang aku maksud di episode kali ini itu adalah pacaran secara umum, yaitu hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Sementara kalau ta'aruf itu secara bahasa artinya adalah perkenalan secara umum. Jadi proses untuk mengenal seseorang dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, di episode kali ini maksud ta'arufnya adalah proses mengenal calon pasangan sebelum tahap pernikahan. Dulu waktu masih kuliah, partner tugas akhir aku itu pernah nanya kayak gini. Loh, emang gimana kalau orang menikah tanpa pacaran? Emang bisa ya? Ya, bagi dia saat itu emang aneh gitu kalau ada orang menikah tapi tanpa pacaran dulu, karena proses untuk mengenal calon pasangannya ya dengan jalur pacaran. Dan semakin kesini, semakin aku banyak berinteraksi dengan orang, ternyata banyak loh orang yang berpikiran seperti itu. Jadi sebagian orang itu berpikir bahwa proses ta'aruf itu adalah proses yang kalau aku pinjam istilahnya teman aku itu gambling. Karena prosesnya singkat, terus ada batasan-batasan yang harus ditaati. Jadi seolah-olah kita itu tidak bebas untuk mengeksplorasi karakter dari calon pasangan kita. Sementara kalau menikah pasti pengennya sekali seumur hidup dong. Yakin deh, pasti nggak ada orang yang pingin salah cari partner. Ya. Sementara kalau pacaran itu kan lebih lama, lebih dalam, nggak ada batasan waktu. Jadi seolah-olah potensi bubarannya pasca menikah itu lebih kecil. Tapi faktanya guys, itu tidak seperti itu. Dalam proses memilih calon pasangan sebelum menikah, bisa jadi proses pacaran justru malah lebih gambling daripada proses ta'aruf. Oh, bisa begitu? Proses ta'aruf itu bukan seperti membeli kucing dalam karung, yang mana kita pesennya Persia, pas karungnya dibuka ternyata isinya kucing garong. Bukan seperti itu. Jadi dalam proses ta'aruf itu ada tahapan-tahapannya. Mulai dari tukar biodata, terus ada proses nador atau ketemuan gitu, terus ada proses penjajakan yang ini opsional ya. Dan dalam proses itu kita itu bebas mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai calon pasangan kita, dan justru itu harus, terutama kalau nador gitu ya, ketemuan. Teman-teman itu bisa menanyakan apapun ke calon pasangan, mulai dari kebiasaan, visi, cita-cita, hobi, dan lain-lain, terutama yang diperlukan untuk keberlangsungan keluarga. Dan kalau misalnya cocok, baru nanti dilanjutkan ke hitbah atau lamaran dan selanjutnya akad nikah. Singkat, iya, karena memang ada batasan. Dan di sini nggak ada yang namanya baper-baperan. Ya, gimana mau baper orang kita mendalami karakter calon pasangannya aja baru. Di sini logika itu akan lebih main dibandingkan perasaan. Secara logika, kita itu akan mencari pasangan yang paling cocok untuk kita. Jadi nggak gambling, ada penelitiannya dulu, ada risetnya dulu gitu guys. Dan karena nggak ada baper-baperan, jadi kalau misalnya nggak cocok atau ta'arufnya gagal, ya udah woles aja. Dan kalaupun cocok dan dilanjutkan sampai tahap pernikahan, ketika akad belum ada yang biasa orang sebut itu dengan istilah cinta, ya nggak apa-apa, karena nanti juga akan tumbuh dengan sendirinya insya Allah. Kan kata dewa, cinta akan datang karena terbiasa. Sementara kalau pacaran, biasanya kedua belah pihak itu sudah menumbuhkan apa yang biasa orang sebut dengan cinta. Cinta yang belum saatnya. Teman-teman juga pasti tahu kan, biasanya orang yang paling sulit untuk dinasehati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ketika sudah terlanjur cinta, itu biasanya logikanya nggak jalan. Udah tahu pacarnya nakal, udah tahu pacarnya kasar, udah tahu pacarnya malas cari duit, tapi tetap aja diterima balik dan berlanjut ke pernikahan dengan alasan udah terlanjur cinta. Percayalah guys, yang namanya cinta itu nggak akan bisa bikin kalian kenyang. Karena yang bisa bikin kalian kenyang itu nasi, jagung, singkong, ubi, gandum, dan turunannya.
balik lagi ke topik. Nah, dari paparan yang aku jelasin tadi, berarti kelihatannya kalau pacaran bisa jadi justru lebih gambling daripada ta'aruf. Karena kalau ta'aruf itu logika lebih diutamakan, sementara kalau pacaran itu perasaan lebih dominan. Nah, teman-teman juga pasti tahu dong kalau yang namanya mengambil sebuah keputusan besar itu logika harus lebih diutamakan. Logikanya kalau calon pasangan yang kita cari itu udah klop, ya insya Allah kehidupan pernikahannya nanti bakal baik-baik aja. Sementara kalau mengedepankan perasaan, ya yang namanya perasaan itu bisa berubah. Itu aku juga sempat ngebahas sama teman-teman soal komitmen dan cinta. Baik ta'aruf maupun pacaran itu sama-sama proses yang dilakukan sebelum membuat sebuah komitmen yang lebih besar, yaitu pernikahan. Dalam hal ini, apa yang harus lebih diutamakan, komitmen untuk cinta atau cinta untuk komitmen? Atau bahasa sederhananya komitmen dulu atau cinta dulu? Tentu saja komitmen dulu dong. Karena kalau kita sudah berkomitmen, kita akan memandang segalanya dengan cinta. Tapi kalau mengutamakan cinta, ya cinta itu kan perasaan ya. Dan perasaan seperti yang tadi udah aku bilang ya bisa berubah. Kalau kita lihat orang yang sudah pernikahannya umur 5-10 tahun kesana gitu ya, itu kan nggak ada tuh ubu-ubuan lagi, romantikan lagi kayak gitu kan. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena mungkin cintanya sudah berubah bentuk. Mereka memilih untuk masih tetap bersama ya karena memang sudah bergantung satu sama lain, dan itu bisa berjalan dengan baik ketika ada sebuah komitmen yang kuat. Tapi kalau dasar utamanya adalah cinta, ketika cinta sudah berubah bentuk ya komitmennya bisa goyah. Nah, kalau kita balik lagi ke bahasan soal logika dan perasaan tadi gitu ya, sebenarnya ada satu hal lagi yang paling penting di atas itu semua, yaitu iman. Di atas logika dan cinta, itu iman harus lebih utama. Berarti dalam hal ini sebenarnya cintanya sih yang ada di atas logika, tapi cinta level tertinggi. Cinta kepada Sang Maha Cinta, bukan cinta ke makhluk ya. Meskipun merasa cocok dengan seseorang yang akan dijadikan calon pasangan kita, tapi kalau imannya tidak sama ya tinggalkan. Seiman sih, tapi KTP doang ya mending tinggalkan. Bagaimana mungkin akan membentuk komitmen dengan seseorang yang komitmen dengan Tuhannya aja tidak kuat? Bagaimana mungkin suatu hubungan itu akan terjaga dengan baik kalau hubungan dengan Tuhan saja tidak dinomorsatukan? Tapi dalam setiap kasus ya memang berbeda gitu ya masing-masing. Ada yang ta'aruf tapi kehidupan pernikahannya tidak berjalan baik, ada yang ngakunya ta'aruf sih tapi stylenya pacaran, ada juga yang awalnya pacaran tapi sama-sama kedua belah pihak itu memperbaiki diri, tobat, akhirnya pernikahannya langgeng, sakinah mawaddah warohmah, dan hanya terpisah sementara ketika salah satu pasangan meninggal untuk kemudian dipertemukan kembali di surganya, ada juga. Tapi dalam hal ini yang pengen aku sharingkan adalah dalam berproses menuju pernikahan, kalau ada cara yang benar, ya berarti tidak perlu ambil cara yang salah. Dan kalau misal teman-teman sudah terlanjur berada pada jalan yang salah, ya belum terlambat kok untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang bisa aku sharingkan, semoga bermanfaat dan dukung terus supaya channel ini bisa tetap menebarkan kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. See you next video. Assalamualaikum.